Perkenalkan, saya Elvina Sadam, dosen S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026. Sebagai dosen yang berfokus pada manajemen pemasaran, saya mengambil mata kuliah manajemen pemasaran syariah dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini berfokus pada konsep pemasaran, strategi pemasaran, ada perbedaan lingkungan pasar bisnis dan pasar konsumen, ada segmentation, targeting and positioning, dan juga ada bauran pemasaran, di mana harapannya adalah mahasiswa bisa memahami keseluruhan konsep tentang manajemen pemasaran. Nah, dari deskripsi tersebut maka akan turun menjadi 5 capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan pada mata kuliah tersebut, yaitu dari 5 capaian pembelajaran lulusan ini menjadi 11 turunan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu keseluruhan mata kuliah ini akan disampaikan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mari kita lihat video berikut ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah manajemen pemasaran syariah, gitu ya. Jadi dalam minggu ini mungkin kita akan review pelajaran yang lalu, kemudian hari ini kita akan menambah pelajaran baru. Jadi sebelumnya kita belajar tentang customer behavior. Nah, sepenting apa sih? Kenapa perusahaan itu harus mempelajari tentang customer behavior? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa perusahaan itu harus mengambil itu? Karena agar perusahaan itu dapat memahami seperti kebutuhan, keinginan, motivasi, dan juga pola keputusan konsumen, sehingga perusahaan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi itu lebih tepat sasaran. Betul. Tepuk tangan untuk Fanny dan Nur. Ya, oke. Jadi sebelum kita melanjutkan mata kuliah ini, saya akan mengabsen dulu ya teman-teman. Oke, saya absen dulu. Di sini ada Muhammad Nur Hidayat. Hadir. Oke, Fahmi Andriani. Oke, Anugrah Abdullah Alhaq. Muhammad Najwan Sakiawan. Izin. Oke, Sani Wildan Kurniawan. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, jadi teman-teman pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Nah, kita mengetahui ada namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Kita biasa panggilnya STP. Apa? STP. Oke, segmentation, targeting, dan positioning. Kalau misalkan dari gambar, ini dari gambar ini, kalau segmentasi itu masih ada banyak warna, ya. Kita akan mengelompokkan konsumen itu sesuai dengan kelompoknya. Misalkan ada orang tua itu ketika dia mau mengkonsumsi sesuatu pastinya berbeda dengan anak kecil. Contohnya saja, teman-teman beli cilok ya. Cilok itu diperuntukkan untuk orang tua, apa? Untuk anak kecil kah? Nah, jadi produk itu disesuaikan dengan kelompoknya. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita buat produk, yang penting kita buat produk dulu, habis itu nanti ya sudah gimana menjualnya. Tapi tidak, kita sebelum membuat produk kita harus mengkelompokkan konsumennya dulu. Nah, setelah kita mengkelompokkan, kita akan memilih mana kelompok yang akan kita pilih ya, apakah biru atau orange, atau apakah anak kecil, apakah orang dewasa, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak, muslimkah, non-muslimkah, orang yang hidup di dalam gua, orang yang hidup di gunung, dan lain sebagainya. Nah, itu kita pilih. Baru setelah itu positioning. Di materi hari ini kita akan mempelajari 2 ini ya. Apa? Segmentation dan targeting. Oke. Nah, harapan dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menentukan segmentasi, targeting, dan positioning. Ini contohnya ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya memiliki variasi yang berbeda-beda. Misalkan si Nur itu tipikalnya yang suka pakai batik. Nah, kemudian Sani dan juga Aan itu suka yang pakai kemeja. Nah, itu sebenarnya ada identifikasinya sendiri. Nah, kalau misalkan kita punya produk, kita mau nyasar ke siapa? Saya pengen jualan baju. Nah, baju itu seperti apa? Gitu. Habis itu setelah itu diklasifikasikan. Indikatornya pada mata kuliah hari ini, teman-teman mahasiswa dalam menjelaskan segmentasi pasar dan menjelaskan target pasar. Kalau yang 2 tentang positioning dan strategi diferensiasi nanti di pertemuan selanjutnya.
Oke, masuk lagi. Nah, ini yang harus diingat. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu. Jadi masyarakat di Indonesia itu kan sangat luas sekali kan. Tidak mungkin ketika kita membuat produk itu kita pastikan ke mereka semuanya. Nah, berarti kan harus ada modal yang sangat besar, harus ada dana, modal, lahan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mau menjualkan kepada masyarakat Indonesia Raya. Nah, makanya harus dikelompokkan dengan karakteristik tertentu. Contohnya tadi, Nur suka pakai batik, Sani dan Aan suka pakai kemeja, misalkan seperti itu. Yang Putri juga ada yang suka pakai jilbab yang segi panjang, segi empat, ada yang suka yang lebih langsungan. Nah, itu bedanya kelompok dengan karakteristik tertentu. Jadi segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu. Segmen pasar, nah adalah kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan relatif serupa. Jadi teman-teman kita ekonom, jadi kalau kita ditanya apa sih pasar itu, jangan menjawab tempat jual beli. Nah, pasar itu berbeda di sini. Pasar adalah kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang relatif sama. Jadi pasar adalah kelompok pelanggan, bukan tempat ya, kelompok pelanggan gitu. Nah, kita sebagai marketer, tugasnya adalah mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang akan kita bidik. Misalkan tadi, Penny, saya harus membidik mahasiswa yang pakai jilbab yang segi empat seperti ini, atau yang langsungan. Nah, itu kita sebagai marketer itu bagiannya adalah yang nembak, membidik. Nah, gitu. Itu kita bagian mengidentifikasi. Mengapa sih penting? Kenapa itu penting gitu ya? Jadi karena pasar tidak seragam, perusahaan tidak dapat melayani semua pelanggan di pasar yang besar. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia misalkan Nur mau menjual sarung ke seluruh Indonesia, kira-kira perlu berapa buah sarung yang harus diproduksi? Sangat banyak, belum lagi karyawannya, bisa-bisa karyawannya satu kecamatan, satu kabupaten. Nah, itu kan modalnya sangat besar. Nah, itu kita tidak bisa. Kemudian kebutuhan yang berbeda-beda. Tadi ada yang suka kemeja, ada yang suka batik, ada yang suka yang kaos oblong misalkan. Nah, itu semuanya berbeda-beda. Nah, fokus sumber daya. Segmentasi membantu perusahaan memilih kelompok pelanggan yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan. Teman-teman ketika melakukan segmentasi itu kan dikelompokkan. Nah, yang dipilih adalah kelompok yang sekiranya kelompok itu menguntungkan. Nah, teman-teman jualan contoh saja, jualan homer gitu ya di pasar muslim, kira-kira ada yang beli nggak? Enggak, karena memang tidak sesuai dengan pasar sasaran kita tadi. Jadi menyesuaikan konsumen itu sukanya apa, perlunya apa, kita menyediakan produknya gitu. Paham sampai sini? Oke, nah karakteristik segmen itu ada banyak ya, semakin ke kanan itu semakin kecil. Contoh satu, namanya pemasaran massal. Satu penawar untuk seluruh pasar. Jadi intermezzo apa-apa ya. Jadi ada pemasaran massal, satu penawaran untuk seluruh pasar. Contohnya adalah ini, Novo atau produk ini ya, sabun gitu ya. Kalau teman-teman identifikasi di sini itu untuk massal. Kenapa? Produknya di sini ada bapak, ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya. Nah, itu dia untuk umum, misal dia memang untuk umum kayak gitu. Jadi ada beda lagi dengan produk-produk yang memang khusus untuk anak bayi. Nah, itu kan beda lagi. Nah, kalau misalkan produk ini itu masuknya di pemasaran massal. Dia buat satu ini untuk seluruh Indonesia. Nah, di Papua adakah? Ada kayak gitu. Di Sumatera adakah? Ada. Nah, kayak gitu ya. Ini salah satu produknya massal. Satu produk untuk semua gitu. Jadi perusahaan itu tidak membeda-bedakan siapa aja, ya sudah langsung bikin satu produk aja. Kemudian selanjutnya adalah terdiferensiasi, banyak segmen penawaran berbeda-beda atau spesifik. Misalkan contoh yang saya bawa ini adalah sabun Lux ya. Sabun Lux ini dia memiliki konsumen pasar sasaran yang tertentu, khusus. Apakah bapak-bapak ada yang pakai ini? Ada, mungkin ada ya, karena ibunya yang beli, jadi bapak-bapak nggak pakai aja yang ada di kamar mandi kayak gitu. Tapi secara naluri ya, untuk sabun ini adalah untuk wanita kayak gitu ya. Nah, dia memiliki banyak varian, ada yang rose, ada yang jasmine dan lain sebagainya. Nah, itu dia sudah membidik ke salah satu pasar, dia tidak umum kayak gitu ya. Jadi itu namanya apa? Terdiferensiasi. Oke, selanjutnya adalah terkonsentrasi, fokus pada satu segmen pasar. Jadi fokus pasarnya sangat banyak ya. Kalau misalkan pasar niche atau fokus itu konsumennya cuma sedikit. Contohnya ini, teman-teman sudah pernah lihat sabun ini? Belum pernah ya? Coba cium, dicium aja. Nah, itu lumayan mahal. Kalau misalkan ini bisa 3.000, 4.000, kalau segitu 15.000. Segmennya berbeda karena dia adalah untuk orang-orang yang memang suka bau yang khas dengan organik, dia tanpa adanya tidak terlalu banyak bahan kimia kayak gitu. Mungkin bisa diserahkan temennya yang lain, bisa mencium ya, nggak usah rebutan. Oke.
Oke. Selanjutnya, nah itu berbeda tuh. Kemudian ada namanya micro marketing atau biasanya kita sebut custom. Teman-teman pernah mencari membuat kaos yang custom gitu? Nah benar, itu namanya micro marketing. Jadi membidik salah satu konsumen yang benar-benar spesial, benar-benar spesial. Namanya penawaran hyper personal, presisinya tinggi kayak gitu. Jadi ada yang suka custom, ada yang suka One Piece misalkan, ada yang suka Korea, apa-apa Korea. Nah itu. Nah jadi penentuan segmen karakter semakin kanan itu semakin kecil, tergantung teman-teman. Ketika mau membuat sebuah bisnis, mau membuat bisnis itu mau membuat produk ke siapa? Hyper personal kah? Atau misalkan yang niche orang-orang tertentu saja? Atau bahkan ke massal? Gitu. Gorengan di pinggir jalan itu masuknya apa kira-kira? Massal kayak gitu ya, massal. Kalau misalkan ada bapak-bapak jual balon di pinggir jalan itu terdiferensiasi. Orang gede mau nggak kira-kira? Enggak ya. Kalau orang gede beli berarti untuk siapa? Untuk anaknya, betul. Kita bedah satu-satu. Tadi kita mulai masuk ke pemasaran massal. Di sini pemasaran massal adalah perusahaan melakukan produksi, distribusi, dan promosi secara massal kepada seluruh konsumen. Langsung massal, dia tidak perlu membeda-bedakan. Jadi langsung satu iklan itu untuk semuanya. Itu tidak harus mengambil beberapa iklan. Keunggulannya pasar potensialnya besar, biaya produksi rendah, dan harga kepada konsumen menjadi lebih murah. Soalnya kan satu perusahaan membuat satu produk yang untuk semuanya kayak gitu kan, jadi dapat lebih ekonomis, lebih efisien harganya. Kalau misalkan memproduksi 10 dengan memproduksi 1000 itu harga listriknya dan lain sebagainya itu ya hampir-hampir sama. Kalau misalkan bikin banyak kan lebih murah gitu. Kelemahannya keinginan konsumen semakin beragam dan membutuhkan segmentasi pasar. Itu tadi, semakin bertambahnya waktu konsumen itu mulai memiliki keinginan-keinginan tersendiri. Nah, yang dulunya Nur mungkin suka batik, besok ternyata berubah menjadi suka kemeja biasa tanpa ada motif batiknya. Nah, itu adalah keinginan konsumen semakin beragam gitu. Nah, terdiferensiasi, melayani banyak segmen pasar dengan penawaran produk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan, karakteristik dan preferensi masing-masing. Beda-beda nih, mau misal kayak ini produk, M itu pasar ya. Pasar satu misalkan dengan orang yang memiliki pendapatan minim menengah ke atas. Nah, kita mau menyasar siapa gitu. Nah, ini tadi pasar ceruk alias pasar market. Teman-teman pernah dengar palung yang ada di lautan? Ya. Apa? Palung marin, betul. Itu adalah celah yang di dalam lautan, dan itu sungguh sangat dalam sekali ya, sangat dalam sekali. Nah, itu namanya niche, pasar ceruk. Jadi kalau misalkan di lautan itu konsumennya banyak, tapi kalau misalkan di palung itu konsumennya cuma sedikit. Nah, cuma sedikit itu tadi. Nah, sedikitnya itu pelanggan yang sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Orang itu biasanya dia beli sabun yang Nuvo kayak gitu, atau Lifebuoy atau Lux, tapi dia itu pengen sabun yang berbeda dengan yang lainnya. Itu pasarnya cuma sedikit ini tadi. Nah, perusahaan yang ingin bermain di dalam pasar ini, pelanggannya bersedia membayar lebih. Contoh nih, misalkan teman-teman suka modif motor, kayak gitu kan. Modif motor itu kan mahal, tapi pasarnya itu niche, alias palung itu niche ini ya, palung. Jadi benar-benar spesifik. Nah, kalau misalkan modif motor, pelanggan bersedia membayar lebih, ya kan? Dia karena dia menginginkan sesuatu, jadi dia berani membayar yang tidak standar. Nah, ukuran laba dan pertumbuhan potensial, karena cuma sedikit ini tadi, palung ini tadi ya. Jadi orang-orang itu stagnan atau bisa meningkat labanya. Kenapa? Karena spesial, ini hanya orang-orang tertentu saja. Tidak menarik pesaing lain. Kenapa? Karena konsumen itu cuma sedikit. Kalau misalkan ada satu penjual ya kan, yang jualnya cuma memperebutkan satu ini. Kalau ditambah 2, berarti kan konsumen yang sekecil ini diperebutkan oleh 2 kompetitor. Tambah 3 kompetitor, dia dapatnya apa? Kayak gitu. Jadi dapatnya cuma sedikit. Kayak kalau sistem tertentu melalui spesialisasi. Jadi dengan spesialisasi itu nanti akan lebih mahal lagi ya. Kalau misalkan karena lebih spesial, lebih mahal lagi. Kenapa? Karena memang berbeda gitu ya, tidak sesuai standar. Oke, lanjutnya pemasaran customize. Jadi perusahaan menyediakan platform dan peralatan, kemudian pelanggan merancang produk mereka sendiri. Nah ini nih, dasar segmentasi pasar konsumen. Geografis. Jadi ketika teman-teman punya produk, Nur mau menjual sarung kayak gitu. Sarungnya dipikirkan dulu wilayah, mau dikirimkan kemana, mau dijual di mana. Mau dijual ke Timur Tengah, mau dijual ke Eropa, mau dijual ke Antartika misalkan. Apakah sarungnya sama?
Beda, disesuaikan dengan wilayahnya. Kemudian apa lagi yang dipikirkan? Kepadatan penduduk. Banyak nggak yang beli kira-kira? Oh, di Antartika itu penduduknya cuma dikit. Nah, kira-kira worth it nggak? Saya akan dapat keuntungan atau enggak ya gitu kalau misalkan jualan di sana. Kemudian demografis, usianya. Teman-teman mau nembak atau mau pilih konsumen yang usia berapa? Contohnya teman-teman mau ke mall gitu ya. Cilok di mall dan cilok di depan SD apakah sama? Berbeda. Kok bisa beda sih? Kira-kira apa? Kenapa? Apa yang bikin beda? Pelanggannya. Kira-kira pelanggannya uang sakunya sama nggak yang ke mall sama yang di sekolah? Beda. Kalau jualan di mall kemudian cilok dengan harga 5.000 seporsi atau 3.000 seporsi, kira-kira ada yang beli? Orang akan pikir, kira-kira ini jangan-jangan pakai ayam tiren atau jangan-jangan pakai ayam punya tetangga misalkan yang dijual dan disembelih. Nah, kayak gitu. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah psikografis, gabungan psikologis dan demografis seperti gaya hidupnya. Orang ke mall itu belinya ya dia bisa cuci mata, beli cilok itu yang estetik, yang pedes banget misalkan yang lagi viral gitu kan. Kemudian bisa difoto dan di-upload di sosial media, nah itu yang dicari kayak gitu. Jarang-jarang ada yang beli cilok di pinggir jalan kemudian difoto dan di-upload kan? Nah, itu gaya hidupnya beda. Nilai kepribadian kelas sosial. Aku nggak kelas loh kalau misalkan beli produk yang di pinggir jalan misalkan. Perilaku, pengetahuan. Kalau misalkan pengetahuannya kurang, biasanya mereka tidak banyak memilih. Oh, adanya A dan B. Tapi kalau misalkan semakin orang itu memiliki pengetahuan, maka dia akan memilih produk itu lebih banyak lagi. Oh, kalau ini kekurangannya ini, kelebihannya ini. Ada 10 produk itu semuanya disurvei, dianalisis gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan dasar segmentasi pasar bisnis, teman-teman itu mau jualan kemana? Kejualan ke konsumen akhir kah? Kalau misalkan cilok, gorengan dan lain sebagainya itu kan jualnya ke orang yang dia ada di jalan ya, ke konsumen akhir. Tapi kalau misalkan di perusahaan itu jual plastik kemasan, misalkan plastik kemasan, ini orang yang jual kertas ini, itu dia kerjasamanya dengan orang yang jual sabun. Jadi ini bisnisnya business to business alias perusahaan ke perusahaan kertas menjual kertasnya ke perusahaan sabun gitu. Jadi nanti saya pesan si sabun ini, nanti saya pesan desainnya seperti ini, kemudian mau bahannya seperti apa, berapa lembar, itu kan pesannya kemana? Ke perusahaan. Nah, jadi ketika kita berbisnis itu pikirannya bukan hanya ke end user atau penjual akhir atau orang-orang yang di jalan, tapi apakah bisa menjualkan ke perusahaan. Fanny misalkan, Fanny punya saya memproduksi jilbab. Nah, menjualkannya itu bukan hanya ke teman-teman yang ada di kelas ya, tapi bisa menjualkan ke perusahaan. Contoh misalkan ke Universitas Muhammadiyah Lamongan. Bu, saya punya jilbab ini. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira mau membeli nggak? Oh, oke, nanti ada seragam nanti saya orderkan di kamu. Nah, kayak gitu. Berarti business to business, B2B. Nah, demografis. Apa yang harus diperhatikan? Ada demografis, ukuran perusahaan dan lokasi pelanggan bisnis. Lokasinya mau di mana? Saya itu mau jualan kertas. Tapi pabriknya tuh di atas gunung dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ketika kita menjualkan sebuah produk itu harus diperhatikan lokasi pelanggan bisnis. Meskipun kita itu di zaman sekarang lokasi tidak benar-benar menjadi masalah karena sudah ada online, kayak gitu bisa dikirim dan lain sebagainya. Tapi tetap harus diperhatikan efektivitas uangnya gitu, biaya operasional. Faktor situasional, urgensi. Penting nggak ya kalau misalkan menjual produk ini, begitu? Aplikasi khusus dan ukuran pesanan. Saya mau menjualkan kepada Anda kalau misalkan minimal pembelian 10 piece, gitu 20 piece. Jadi bisnis to bisnis. Fanny mau menjualkan ke perusahaan. Nah, iya Bu, nanti kalau harganya akan berkurang kalau pemesanan di atas 50. Gitu. Pendekatan pembelian, organisasi pembelian. Mau langsung ke komunitas kah? Struktur kekuasaan, kebijakan pembelian, kriteria pemasok, mau cari pemasok yang seperti apa. Jadi itu adalah menjadi pertimbangan lah ya. Variabel operasi, teknologi, status pengguna, bagaimana teknologi pembuatan jilbab misalkan. Pakai jilbab printing, pakai jilbab yang ininya di laser aja, jilbab yang dijahit, berarti butuh mesin jahit. Kalau misalkan laser seperti ini berarti butuhnya mesin laser teknologi. Mana yang lebih murah misalkan? Saya mau menjualkan yang laser aja karena konsumennya lebih banyak. Nah, gitu. Karakteristik pribadi, sikap terhadap resiko. Teman-teman kalau menjadi pebisnis itu kira-kira mau menantang resiko atau sekali gagal langsung lompat. Nah, ini masuknya di sini. Seperti kakak kelas yang kemarin jualan minuman rasa-rasa dan juga nasi itu ternyata tidak habis. Akhirnya saya tanya, trauma apa enggak? Trauma.
trauma jualan. Nah itu adalah karakteristik pribadi yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau misalkan mau jualan, berani untung nggak? Atau jangan-jangan minta untung aja nggak mau rugi? Kan kalau trauma berarti nggak mau rugi. Tapi kalau orang yang entrepreneur, punya jiwa entrepreneur, mereka itu mau untung tapi mau rugi. Biasanya jawabannya kayak gini. Yang namanya juga jualan, kadang untung kadang rugi. Nah, kayak gitu. Itu orangnya biasa lebih menerima. Kita masuk ke targeting. Nah, setelah kita mengklasifikasikan tadi, mengelompokkan, namanya segmentasi kan mengelompokkan. Jadi setelah kita mengelompokkan, kita akhirnya membidik target, menentukan segmen pasar yang akan dijadikan target pasar. Kayak gitu. Tadi sudah ada 4 kelompok, saya mau ke mana? Saya mau memilih pasar yang mana? Nah, ini nih, yang tadi prosesnya kan sudah penentuan identifikasi segmen, membaca peluang pasar dan data konsumen. Oh, kalau misalkan anak kecil di SDA dan SDB itu beda. SDB itu suka jajan banget. Nah, berarti kalau misalkan menjualkan mending di sini. Gitu, menyesuaikan. Kemudian karena mereka suka jajan, disesuaikan mereka suka jajan apa. Oh, di situ sudah ada 3 penjual cilok. Oh, di situ ada yang jual es. Oh, yang belum apa. Nah, itu teman-teman. Kenapa? Bermulanya dari segmentasi yang dia suka jajan, yang memiliki peluang ekonomi yang besar. Identifikasi daya tarik, menilai ukuran pertumbuhan resiko dan persaingan. Persaingannya sopo gitu. Oh, ternyata ada 3 atau 2-3 jual cilok. Masa jual cilok lagi? Nah, oh boleh jual cilok lagi tapi ciloknya berbeda. Oh, nanti ada kejunya dan lain sebagainya, berbeda dengan cilok-cilok yang lain. Gitu. Kemudian uji kesesuaian, mencocokkan dengan sumber daya, nilai dan tujuan perusahaan. Saya mau menjual cilok dengan ada emas 24 karatnya misalkan kan, tapi disesuaikan dengan sumber daya tapi nggak punya modal. Nah, itu kan jadi bingung. Jadi ketika kelompok sudah mulai diteliti, sudah mulai tertarik, disesuaikan dengan sumber daya kita. Sumber dayanya belum bisa lah kalau misalkan 24 karat, dikasihnya keju misalkan atau irisan daging goreng dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Kemudian baru di sini kita di bagian ini pilih target, menentukan segmen prioritas dan strategi pelayanan. Karena teman-teman itu tidak bisa melayani semuanya, semua kelompok, makanya memilih salah satu aja. Atau salah 2 juga boleh, salah 3 juga boleh, tapi tidak bisa semuanya. Apa yang harus diperhatikan ketika memilih tadi itu? 1, terukur. Ukuran daya beli, profil segmen dapat dihitung. Oh, ini ya, ada 100 siswa SD, 100 siswa SD itu dalam 1 hari mereka uang jajannya 20.000, kira-kira berapa? Dalam 1 hari, 20.000 kali 100 2 juta 20.000 100 anak SD, 100 anak SD memiliki uang jajan 20.000 per kepala. Berarti dalam 1 hari perputaran dalam 1 sekolah itu adalah 2 juta. Oke? Itu anak SD. Teman-teman kalau misalkan kuliah, uang sakunya berapa? Itu tadi anak SD 2 juta ya, 2 juta. Kalau misalkan daya beli daya ukurnya 2 juta, kira-kira berapa persen yang akan mau membeli jajan kita? Teman-teman akan lebih fantastis lagi kalau misalkan menghitung uang jajan anak kuliahan. 1 bulan berapa? 1 bulan ada yang 500, 600, 1 juta. 1 juta. Ada yang 1 juta 1 bulan ya, 1 bulan 1 juta. Dalam 1 kampus ada 5.000 mahasiswa. Tinggal dikalikan 5.000 kali 1 juta. Berapa? 5.000 kali 1 juta, 5 M. 1 bulan ada 5 M uang itu berputar dalam kampus. Itu kampus yang biasa aja. Kampus yang lebih besar lagi. Nah, itu makanya kan membedakan jumlah uang jajan mereka. Mereka mau belinya produk apa, itu kan membedakan. Makanya produk kita itu harus menyesuaikan mereka. Finansial, segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Karena tadi itu ada 100 siswa, kayak contohnya ada alumni yang jualan di sekolahan, tapi bonafit, nggak apa-apa, berarti dia bisa membaca segmentasi atau pasar itu, kayak gitu. Berarti menguntungkan. Dapat diferensiasi segmen korespon, bauran, pemasaran secara berbeda, karena didiferensiasi ya. Oh, ini bisa membedakan, ini produknya bagus nih, oh ini produknya biasa aja. Kalau misalkan nggak bisa membedakan, ya sambil mauan kita jual produk yang bagus, ternyata konsumennya tuh nggak paham masalah itu. Itu aja yang lebih murah. Oke, teman-teman, kira-kira diskusi kelas ya. Kita ini sudah terakhir, kita akan mencoba mengetes pemahamannya teman-teman. Nah, misalkan pilih salah satu produk halal atau UMKM syariah, mengidentifikasi segmen pasarnya, targetnya siapa, lalu jelaskan alasan pemilihan berdasarkan kriteria segmentasi. Coba ya sekarang, teman-teman tahu produk KAF? Oke, KAF itu kira-kira segmennya untuk siapa? Cowok yang seberapa umurnya? Remaja ke atas. Sampai siapa? Mbak? Sampai dewasa aja. Oke. Kira-kira itu segmentasi, apakah ada segmentasi tertentu, daerah tertentu?
Iya. Usia saja. Kalau lokasi ada nggak? Oh, untuk di perdesaan Bu, untuk di perkotaan atau semuanya? Semuanya umum ya. Jadi dia menyasar adalah laki-laki dari remaja ke dewasa. Untuk apa sih? Apakah semua laki-laki itu sudah aware atau sudah mau menggunakan makeup? Belum tentu ya. Karena jadi itu adalah untuk mereka laki-laki yang mulai membuka hati tentang kepentingan sebuah makeup itu. Jadi di sini pakai facial foam-nya dan sebagainya. No, teman-teman kalau cuci muka pakai apa? Gue Garnier, gue pakai apa? Barber Daily. Barber Daily. Wow, saya nggak tahu dari. Oke, nanti akan saya searching. Oke, jadi nah berarti sudah ada. Kalau dulu teman-teman ya, tidak semuanya cowok-cowok itu mau memakai facial foam pun itu nggak mau, gitu. Karena bisa aja sabun mandi itu bisa dipakai untuk sabun muka. Nah, iya ya, iya oke, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan produk Wardah, misalkan Emina, cewek dong kamu kan? Emina tahu Emina? Tahu. Itu untuk siapa kira-kira pasarnya? Remaja. Remaja sampai dewasa. Oke, jadi nah itu. Jadi sudah tahu nih produknya. Bahkan Kaf itu kan punya Wardah. Teman-teman tahu? Kaf itu punya Wardah. Berarti Wardah itu membuat produk menyesuaikan dengan segmen-segmen tertentu. Kalau misalkan yang untuk makeup anak-anak atau remaja itu tadi ada Emina. Kemudian untuk yang lebih dewasa itu ada Wardah. Wardah ya. Kemudian ada yang untuk makeupnya, ada makeover. Yang untuk laki-laki ada Kaf. Kenapa Wardah nggak membuat aja satu wadah untuk semuanya? Karena keinginan orang-orang itu berbeda-beda, kayak gitu ya. Karena keinginan itu berbeda-beda, maka Wardah itu menyesuaikan dengan kelompok konsumen itu masing-masing. Oke ya, bisa ditangkap. Jadi tadi ketika kita membuat sebuah produk itu, sebelum membuat sebuah produk kita pastikan dulu pasar sasaran kita, segmennya siapa, saya mau jualnya kemana, kayak gitu. Baru produk kita menyesuaikan segmen itu ya. Jangan kebalik. Membuat produk dulu, habis itu dijual ternyata nggak laku. Kira-kira apa yang salah? Nah, karena risetnya kurang. Yang harus dilakukan adalah riset pasar dulu, baru membuat sebuah produk gitu. Oke, ada lagi yang kita ditanyakan pada hari ini? Nah, cukup. Cukup. Oke, baik. Kita cukupkan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waqtul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.